Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Studies. Di video kali ini saya akan membahas soal yang ada pada operasi bilangan bulat di video sebelumnya. Jadi kita akan membahas soal operasi bilangan bulat dasar. Kita akan menggunakan tahap paling dasar sehingga teman-teman bisa menguasai operasi bilangan bulat yang sangat dasar ini dan bisa melanjutkan untuk operasi bilangan bulat selanjutnya sehingga cara penyelesaiannya bisa menjadi lebih cepat. Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Kita mulai pembahasan untuk soal yang pertama. Nah, di sini kita harus mengingat prioritas soal ya yang sudah kita pelajari. Untuk prioritasnya saya akan tampilkan di sebelah kanan ya, di pojok kanan atas. Nah, di sini mungkin akan saya gunakan pembahasan dengan cara yang paling dasar ya, yaitu menggunakan prioritasnya terlebih dahulu ya. Jadi kita akan fokus pada penggunaan prioritas di sini. Nanti mungkin pada video selanjutnya saya akan gunakan cara yang lebih cepat ya, supaya teman-teman itu bisa belajar secara bertahap. Ketika sudah bisa dasarnya, bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, saya jamin di tahap selanjutnya teman-teman akan yakin bahwa soal TIU itu bukan merupakan soal yang panjang penyelesaiannya ya. Jadi kita mulai dulu dengan menggunakan cara yang dasar. Kita fokus pada prioritas. Untuk prioritasnya yang pertama itu kurung. Kita tidak punya kurung di sini. Tetapi kita punya prioritas kedua yaitu tanda bagi ya. Jadi di sini kita punya prioritas bagi yaitu pada 45 dibagikan dengan 9 dan kemudian 121 dibagikan dengan 11. Nah, di sini kita akan selesaikan dahulu 45 dibagikan dengan 9. Kalau seandainya teman-teman itu bingung cara penggunaannya, itu bisa menggunakan pembagian yang bertahap ya. Di sini teman-teman sangat dibutuhkan untuk kita bisa menguasai perkalian 1 sampai dengan 10. Karena kenapa? Tidak semua pembagian itu dapat diselesaikan dengan cara pembagian atap yang ada di cara pembahasan bilangan bulat ya. Nah, di sini teman-teman 45 itu dibagikan dengan 9, kita boleh memikirkan 9 itu dikalikan berapa dapat menghasilkan 45. Ya, di sini kita tahu kalau 9 itu dikalikan dengan 5 akan hasilnya 45. Maka, untuk penyelesaiannya di sini, 45 dibagikan dengan 9 hasilnya adalah 5. Dikalikan dengan 8 ditambahkan dengan 121 dibagi dengan 11. Nah, di sini juga sama teman-teman, 121 berarti 11 dikalikan berapa mendapatkan hasil 121 ya. Nah, ini mungkin bisa menggunakan pembagian yang seperti kita tampilkan di pembahasan operasi bilangan bulat ya. 121 dibagikan dengan 11. Di sini, 1 tidak bisa dibagikan dengan 11 ya, maka kita ambil dua angka, 12. 11 dikalikan berapa dekat dengan 12, kita tahu kalau 11 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 11, yaitu dekat dengan 12 ya, dia tidak boleh lebih daripada angka tersebut. Nah, kita kurangkan, 12 dikurangkan dengan 11, sisanya adalah 1. Kemudian, 1 yang ini kita turunkan ke bawah, jadinya 11 ya. Jadi kita tahu kalau 11 itu bisa dikalikan dengan 1 lagi, mendapatkan hasil 11 ya. Maka jawabannya 121 dibagikan dengan 11 itu adalah 11. Atau kebalikannya 11 dikalikan 11 hasilnya adalah 121 ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman hasilnya itu kita langsung letakkan 11. 5 dikalikan dengan 8 itu kita dapatkan hasil adalah 40 ditambahkan dengan 11. Maka jawabannya itu adalah 51 ya sebagai jawaban akhirnya. Jadi bukan soal yang sulit teman-teman. Cukup perhatikan prioritas, lakukan dengan perlahan-lahan untuk orang yang mungkin bagi teman-teman itu belum lancar dalam penggunaan operasi bilangan bulat ya. Jadi dengan begini, teman-teman nanti bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya. Jadi tahap selanjutnya itu lebih cepat penyelesaiannya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, belajarlah perlahan-lahan. Kita lanjut teman-teman untuk soal yang kedua ya. Jadi di sini yang kita punya prioritas, kalau kita lihat di sini ada prioritasnya prioritas perkalian ya. Jadi untuk pembagian dan kurung itu tidak ada di sini ya teman-teman. Jadi kita utamakan dulu yang prioritas teman-teman. Oke, untuk penyelesaiannya berarti untuk 1000 kita tuliskan aja langsung ke bawah. Dikurangkan dengan, nah di sini teman-teman perlu diperhatikan juga untuk tanda pembagian ya. Jadi untuk tanda pembagian itu juga perlu dibagi. Jadi untuk tanda pembagian itu juga perlu diperhatikan. Di sini teman-teman juga perlu diperhatikan itu tanda negatif atau tanda pengurangan ini ya. Jadi untuk di sini teman-teman kita mungkin akan menambah sedikit teori baru yaitu yang pertama itu kalau seandainya ada tanda positif berjumpa dengan tanda positif maka hasilnya akan positif ya. Dan begitu juga untuk tanda negatif bila berjumpa dengan tanda negatif itu akan menghasilkan sesuatu yang positif ya.
Nah, di sini apabila ada tanda positif berjumpa dengan tanda negatif, itu hasilnya akan negatif, dan begitu juga apabila negatif berjumpa dengan positif, itu hasilnya akan negatif. Ini berlaku untuk perkalian dan pembagian. Di sini teman-teman perlu perhatikan rumus-rumus dasar ini ya. Jadi ini jangan sampai salah. Untuk di soal kita punya angka 800 itu negatif, sedangkan angka 2 itu positif ya. Maka apabila dia tandanya berbeda, itu ya cara gampangnya. Apabila tandanya berbeda, dia negatif. Apabila tandanya dia sama, itu akan menghasilkan bilangan positif. Oke, karena di sini berbeda, maka dia akan tetap menghasilkan negatif ya. Kemudian untuk 800 dikalikan dengan 2, seperti yang sudah kita bahas, kita cukup fokus pada angkanya saja. 8 dikalikan dengan 2, itu hasilnya adalah 16. Nah, untuk nolnya, itu nolnya 2, di sini turunkan saja langsung. Berarti 1600 ditambahkan dengan 150. Nah, mungkin di sini sudah masuk ke penjumlahan dan pengurangan biasa ya. 1000 dikurangkan dengan 1600 itu akan menghasilkan negatif 600, kemudian dijumlahkan dengan 150, maka hasilnya akan didapatkan negatif 450 sebagai jawaban akhirnya. Di sini termasuk cara gampang teman-teman. Kalau seandainya teman-teman itu sulit untuk menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan, itu biasanya orang akan mudah mengingat apabila dijadikan uang ya. Jadi kalau seandainya 1000 dikurangkan dengan 600, berapa sisa uang yang kita punya? Nah, kalau kita punya uang 1000, berhutang 1600, sisanya hutang kita tinggal 600 ya. Jadi kalau seandainya ada hutang 600.000, ditambahkan dengan 150, kita bayar 150, itu sisa hutang kita 450.000 ya. Biasanya cepat ya kalau teman-teman itu kita jadikan sebagai bentuk uang. Kemudian di soal ketiga itu kita bisa lihat kalau di sini ada pembagian dan di sini ada perkalian ya. Jadi kita harus mengutamakan dulu operasi pembagian dahulu ya, kemudian baru operasi perkalian. Di sini 24 dibagikan dengan 6, itu seperti yang kita tahu kalau angkanya kecil seperti ini, kita bisa menggunakan perkalian saja, sehingga di sini kalau kita lihat hasilnya adalah 4. Oke, maka 6 dikalikan dengan 9 hasilnya adalah 54. Kemudian dikurangkan dengan 4, dan kemudian ditambahkan dengan 10. Maka, jawaban akhirnya 54 dikurangkan dengan 4 hasilnya 50. Kemudian ditambahkan dengan 10, jawabannya adalah 60. Gitu aja ya teman-teman. Di soal keempat, kita bisa lihat kalau di sini ada operasi perkalian dan pembagian. Seperti biasa kita akan selesaikan pembagian dahulu. Di sini ada 4 dibagikan dengan 4, hasilnya adalah 1. Nah, di sini 25 dibagikan dengan 5, hasilnya adalah 5. Maka di sini 6 dikalikan dengan 5, dapatkan 30. Dikalikan dengan 1, dia hasilnya juga tetap ya. Jadi dia tidak berubah. Jawabannya di sini adalah 30 ditambahkan dengan 5. Jawaban akhirnya adalah 35. Jadi gitu aja teman-teman, langsung selesai ya. Jadi kalau sudah lancar perkalian 1 sampai 10, ini saya rasa tidak akan menjadi masalah untuk teman-teman ya. Untuk soal nomor 5, mungkin ini sedikit lebih simpel ya, dibandingkan dengan soal sebelumnya. Tuh di sini teman-teman yang perlu kita pikirkan itu cuma 360 dibagikan dengan 12. Ini sama saja seperti perkalian, untuk pembagian juga bisa berlaku seperti ini ya teman-teman. Kalau seandainya ada 360 dibagikan dengan 12. Nah, di sini teman-teman abaikan aja nolnya. Nolnya di sini diabaikan. Jadi teman-teman cukup pikir 36 dibagikan dengan 12. Nah, jadi kalau di sini kita mungkin bisa kita gunakan perkalian 12 ya, yaitu 12. Apabila 12 itu dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 36 ya. Jadi mungkin di sini sedikit hafalan saja. Kalau untuk teman-teman yang belum lancar dalam perkalian, itu bisa digunakan kelipatan seperti biasa. Mungkin 12 ditambahkan dengan 12, kemudian ditambahkan dengan 12 lagi sampai jumpa hasil 36 gitu ya. Jadi kalau untuk di sini, kalau kita tahu bahwa 36 dibagikan dengan 12 hasilnya adalah 3, kemudian nolnya kita turunkan saja, maka di sini jawabannya adalah 30. Nah, maka kalau kita tuliskan 30 dikurangkan dengan 5, kemudian dikurangkan dengan 12, di sini simple ya teman-teman, langsung aja 30 dikurangkan 5, sisanya adalah 25, dikurangkan dengan 12, sisanya adalah 13. Maka jawaban terakhirnya adalah 13. Selanjutnya pada pembahasan soal ke-6.
Selanjutnya, pada pembahasan soal ke-6 ini, mungkin bentuk soalnya itu sedikit agak ribet dikarenakan ada angka yang di sini terlihat agak besar ya, yaitu 144 dan 256. Nah, di sini teman-teman itu sangat dibutuhkan untuk teman-teman itu menguasai pembagian dasar ya. Maka di sini kita akan bagikan secara perlahan. Untuk 256 dibagikan dengan 8. Maka di sini teman-teman, itu kita bisa bagikan secara perlahan. 2 tidak bisa dibagikan dengan 8, sehingga kita bisa mengambil dua angka, 25 dibagikan dengan 8. 8 dikalikan berapa yang dekat dengan 25? Yaitu kita tahu kalau 8 dikalikan dengan 3. Ini hasilnya kita letakkan di sini ya. Ini hasilnya kita letakkan di sini. Maka 8 dikalikan dengan 3, itu didapatkan 24. Kemudian kita kurangkan, sisanya adalah 1. 6 kita turunkan karena 1 tidak bisa dibagikan dengan 8 ya. Jadi kita turunkan jadinya 16. 8 dikalikan dengan 2 dapatkan 16 sehingga habis ya. Jadi untuk hasil akhirnya itu 32. Selanjutnya 144 dibagikan dengan 6. Nah, di sini kita lakukan secara perlahan lagi. Untuk di sini 1 tidak bisa dibagikan dengan 6, maka ambil dua angka. Kemudian 6 dikalikan berapa dekat dengan 14, yaitu 6 dikalikan dengan 2. Jawabannya adalah 12. Kalau dikurangkan, maka kita akan dapatkan sisanya itu adalah 2 ya. Nah, kemudian yang di sini seperti biasa, 4-nya kita akan turunkan ya, karena dia bersisa belum kita gunakan. 24. 6 dikalikan berapa dekat dengan 24, yaitu 6 dikalikan dengan 4, maka jawabannya adalah 24, sisanya adalah 0. Untuk hasil akhir adalah 24. Di sini teman-teman langsung kita tuliskan, kalau 256 dibagikan dengan 8 tadi kita dapatkan 32, dikurangkan dengan 144 dibagikan dengan 6, kita dapatkan 24, ditambahkan dengan 2. Nah, untuk jawaban akhirnya 32 dikurangkan dengan 24 adalah 8. Kemudian ditambahkan dengan 2, didapatkan jawabannya itu 10 ya. Jadi seperti ini aja ya teman-teman. Bukan soal yang sulit sekali lagi. Karena kenapa? Kalau seandainya teman-teman sudah menguasai operasi 1 sampai 10 perkaliannya, itu sangat gampang dan juga operasi dasarnya ya. Jadi lakukan secara perlahan. Selanjutnya di nomor 7, di sini kita punya prioritas semuanya ya teman-teman. Jadi di sini kita ada prioritas kurung, kemudian ada prioritas pembagian, perkalian, dan di sini ada penjumlahan. Oke, jadi di sini yang harus kita dahulukan seperti urutan prioritas, kita akan selesaikan di bagian kurung ini dulu ya. Nah, untuk di bagian sini kita punya pembagian ya, pembagian dahulu. 77 dibagikan dengan 7. Nah, untuk cara yang seperti ini teman-teman, atau soal yang seperti ini, teman-teman tidak perlu menggunakan pembagian dasar. Di sini langsung aja seperti ini teman-teman caranya. 7 dibagikan dengan 7, itu didapatkan hasilnya adalah 1. Kemudian 7 yang satu lagi dibagikan sama 7 juga, didapatkan hasilnya 1. Maka 77 dibagikan dengan 7, hasilnya adalah 11. Dijumlahkan dengan 14, maka kita dapatkan hasilnya adalah 25. Di sini kita bagikan dengan 5 ya. Kita bagikan dengan 5 dikalikan dengan 8. Jadi di sini kita akan lakukan lagi secara bertahap. 25 dibagikan dengan 5, kita dapatkan hasilnya adalah 5. Kemudian dikalikan dengan 8, maka hasil akhirnya adalah 40. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk di soal nomor 8 ini sederhana ya teman-teman. Cuma perlu pembagian 745 dibagikan dengan 5. Nah, jadi dia termasuk soal yang sederhana. 745 dibagikan dengan 5. Nah, di sini langsung aja teman-teman. 7 dibagikan sama 5. 5 kali berapa yang dekat dengan 7? Itu 5 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 5. Dikurangkan sisanya adalah 2. Kemudian turunkan satu angka yaitu angka 4. Nah, 5 dikali berapa yang dekat dengan 24? Yaitu dikalikan dengan 4, maka didapatkan 20. Dikurangkan lagi, sisanya adalah 4. Kemudian kita turunkan lagi 5 yang di sini karena belum kita gunakan. Turunkan di sini 5. Oke, jadinya 45. 5 dikalikan berapa yang hasilnya 45? Yaitu 5 dikalikan dengan 9. Oke, jadi untuk jawabannya 745 dibagikan dengan 5 adalah 149 ditambahkan dengan 121, maka hasil akhir akan kita dapatkan
270 ya. Jadi gini aja teman-teman. Kemudian untuk di soal nomor 9 ini ada prioritasnya pada pembagian dan perkalian ya. Jadi di sini teman-teman kita akan gunakan cara yang sebelumnya kita perlihatkan. Untuk 6 dibagikan sama 6 itu didapatkan 1, kemudian 6 lagi dibagikan dengan 6 dapat 1, kemudian 6 dibagikan dengan 6 didapatkan 1. Oke, kemudian untuk di sini teman-teman seperti biasa jangan lupa tanda negatif ini ya. Jadi di sini ada angka negatif dan di sini angka yang positif, maka hasilnya akan pasti jatuh di bentuk negatif ya, karena satu positif, satu negatif. 55 dikalikan dengan 3, teman-teman bisa gunakan cara yang seperti ini kalau seandainya teman-teman itu bingung. Nah, kalau menggunakan cara seperti ini juga boleh, atau mau memisahkan juga boleh ya, seperti yang sebelumnya kita akan gunakan dua cara. Pertama di sini 3 dikalikan dengan 5, itu didapatkan 15, maka satunya kita akan simpan di atas, 3 dikalikan dengan 5 juga 15. Ditambahkan dengan 1, maka dapatkan 16 ya. Jadi di sini 165. Oke, maka kita akan dapatkan 165. Kalau seandainya teman-teman mau memisahkan caranya, boleh juga. 55 dikalikan dengan 3 ya. Jadi di sini 55 pisahkan menjadi 2, 50 dan 5. Oke, kemudian 3 dikalikan dengan 50 didapatkan 150 dan kemudian 3 dikalikan dengan 3 didapatkan 15. Oke, kalau dijumlahkan kita dapatkan 165. Jadi sama saja ya teman-teman, mau menggunakan kedua cara juga hasilnya akan tetap sama. Maka di sini teman-teman hasilnya 111 dikurangkan dengan 165 ditambahkan dengan 60. Nah, seperti yang saya sampaikan dalam penyelesaiannya boleh menggunakan tambah dan kurang tergantung pada kemudahan teman-teman, mudahnya di mana. Oke, mau di sini gunakan kurang dulu juga boleh ya. Sepertinya di sini saya akan kurangkan dahulu teman-teman. Karena kenapa? 165 dan 60 itu gampang untuk saya kurangkan. Jadi di sini teman-teman, itu kalau kita kurangkan 111-nya tetap, 165 dikurangkan 60, maka sisanya adalah 105. Kalau dikurangkan di sini 111 dikurangkan 105, hasilnya adalah 6 ya. Jadi jawaban terakhirnya adalah 6. Kemudian untuk soal terakhir yaitu soal ke-10, di sini kita punya semua prioritas juga ya teman-teman. Jadi kita punya mulai dari kurung dan sampai ke penjumlahan. Nah, di sini kita akan selesaikan seperti biasa sesuai urutan prioritas ya. Jadi tetap kita menggunakan tahap ini ketika kita menyelesaikan soal prioritas. Jadi seperti biasa saya akan sampaikan sekali, kita akan gunakan cara yang lebih cepat di video berikutnya ketika teman-teman sudah menguasai ini. Nah, di sini kalau kita selesaikan 6 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 36 dibagikan dengan 12. Maka di sini kita dapatkan hasilnya adalah 3 ya. Kalau teman-teman belum bisa itu boleh mulai dari 12 ditambahkan dengan 12 yaitu 12 kali 2 ya. Atau kita bisa menggunakan 12 kali 2 seperti ini. 12 kali 2. Oke. Maka di sini kita akan tuliskan dulu 37 ditambahkan dengan 3, kemudian dibagikan dengan 8. Di sini kita akan pelajari satu cara baru ya untuk pembagiannya. Karena kenapa? Di sini ada angka 3 yang tidak bisa dibagikan dengan 8. Jadi untuk di sini teman-teman, 3 dibagikan dengan 8. Di sini karena angka yang tidak bisa dibagikan, kita bisa pinjamkan 0. Ya, kalau seandainya teman-teman melakukan peminjaman 0 ini, kita akan letakkan di hasil 0, jadi hasilnya itu akan mendapat 0, sekian ya. Nah, di sini teman-teman baru bisa kita bagikan untuk 8 dikalikan berapa yang dekat dengan 30. Di sini kita tahu kalau 8 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 24. Oke, kemudian kita kurangkan seperti biasa. Hasilnya adalah 6 ya. Jadi sini untuk nolnya bisa kita tetap pinjamkan kepada 6 ya. Jadi karena sudah tetap ya seperti ini ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan 0 lagi di hasilnya. Nah, kemudian 8 dikalikan berapa yang dekat kepada 60 ya. Jadi 8 dikali berapa yang dekat dengan 60. Kita tahu kalau 8 dikalikan dengan 7 hasilnya adalah 56. Ya, sisanya di sini adalah 4. Kemudian tetap kita letakkan 0. Nah, di sini 8 kali berapa yang dekat dengan 40, yaitu 8 dikalikan dengan 5 ya. Jadi dapat hasilnya 0,375. Mungkin sebenarnya untuk soal nomor 10 itu pembahasannya agak ke depan lagi ya teman-teman. Tapi di sini tidak apa-apa. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai ini. Mungkin bisa menjadi spoiler untuk teman-teman tentang materi berikutnya. Maka di sini teman-teman 37 ditambahkan dengan 0,375.
Untuk jawabannya 37,375 ya. Jadi seperti ini untuk jawaban soal nomor terakhir. Jadi segini aja pembahasan dari saya mengenai soal yang ada pada video operasi bilangan bulat dasar ya. Jadi untuk teman-teman yang belum paham itu boleh diulangi pembahasannya dan juga kalau ada pertanyaan langsung letakkan di kolom komentar dan saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.